Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Tinindung NIM 1861326 dari Prodi Manajemen SMA 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan narasumber saya selaku calon pengusaha. Rencana usaha apa yang dimiliki oleh calon pengusaha tersebut untuk melakukan sebuah usaha. Simak video hasil wawancara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini nama saya Eva Dwi Agustina dari SPIE PGRI Dewantara Jombang, program studi manajemen sumber daya manusia angkatan 2017. Nah, di sebelah dan di depannya saya ini ada Mbak Fatmawati Ningrum dari sumber daya manusia juga. Sebelahnya saya ini ada Mbak Uswatul Hasanan selaku narasumber kami. Boleh bertanya Mbak, sebenarnya Mbak mau punya rencana usaha ya? Kalau boleh tahu rencana usaha apa yang Mbak inginkan? Oh iya Mbak, rencana saya ingin buka warung gitu. Kalau boleh tahu Mbak, konsep seperti apa yang Mbak punya untuk rencana usaha Mbak? Maksudnya konsepnya bagaimana ya Mbak? Kayak sasaran utama rencana usaha Mbak itu. Oh iya, rencananya begini Mbak, konsep usaha saya itu saya tujukan untuk pegawai-pegawai atau ibu rumah tangga yang punya waktunya terbatas gitu loh Mbak. Jadi kan otomatis saya tujukan langsung ke mereka-mereka yang kayak Kalau untuk usahanya sendiri, Mbak maunya berdiri sendiri atau rencana mau ada kerjasama? gimana ya Mbak, saya juga belum bisa jawabnya soalnya ini kan modalnya kan sangat terbatas. Jadi kalau saya bikin usaha kan enaknya kan kerjasama Mbak, kita kan bisa kerjasama kan nggak sepenuhnya tenaga kita yang diperas, tapi lebih enaknya ya tetap enak sendiri. Gitu. Ya sih, kalau dari program studi pelayanan bisnis, nah, kebetulan saya boleh nggak Mbak kasih saran ke sampean? Kalau dari yang saya paham, tadi kan saya lihat dari modalnya sampean kan terbatas juga. Nah, apalagi sampean juga baru mau mulai kan. Nah, kebetulan banget gimana kalau misalkan mau buka usaha sendiri, pakai badan usaha perorangan aja. Karena dilihat dari badan perseorangan ini, untuk surat-surat izinnya gampang banget, cara nyarinya juga gampang banget, cara ngurusnya. Dan juga lagi ini ya, modalnya sama kan terbatas, lagi modal terbatas, dan juga betul, proses pengambilan keputusannya jauh lebih cepat, dan untuk kelangsungan usahanya sampai nanti jalan atau enggaknya, nah itu tergantung sama pemiliknya sama sendiri. Kalau misalnya teman kerjasama kan nggak enak, itu gimana, bingung juga ya nggak. Tapi kalau misalnya punya sendiri, nah kan ya enak, naik turun kan pasti ada yang namanya usaha ya, kayak gitu ya. Apalagi kayak rahasia resepnya sampean nggak mudah dicuri orang lain karena kan punya sampean sendiri. Tapi kalau misalnya kerja sama orang lain, kalau misalnya bisnisnya udah meningkat, namanya orang kan nggak tahu ya kak, siapa tahu buka usaha sendiri. Itu sih Mbak kalau saran dari aku. Rencana sampai nyari lokasinya. Lokasinya ya gimana ya Mbak, ya jadi saya kesana rumah sih Mbak, intinya kayak gitu. Jadi kan nggak jauh-jauh dari lebih gampang gitu. Udah, terima kasih banyak ya Mbak, semoga nanti usahanya bisa berjalan. Saya menyarankan kepada calon pengusaha untuk mendirikan badan usaha perseorangan. Karena apa? Yang pertama, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang kedua, kelangsungan usaha perusahaan akan bergantung kepada pemilik perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, rahasia perusahaan akan terjamin. Langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan ketika akan mendirikan badan usaha perseorangan? Yang pertama, kita harus merencanakan pemasaran tersebut. Yang kedua, kita harus memilih lokasi yang akan kita buat untuk melakukan usaha. Dan yang ketiga, pemilihan bangunan, di mana kita akan memilih bangunan tersebut untuk melangsungkan usaha kita. Yang keempat adalah pengolahan limbah. Target yang akan dibutuhkan untuk melakukan legalitas usaha kurang lebih adalah 7 hari jika persyaratan itu sudah lengkap. Atau surat izin usaha perdagangan perseorangan. Yang pertama adalah fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Yang kedua adalah fotokopi NPWP perusahaan. Yang ketiga adalah fotokopi situ atau surat
tempat usaha. Yang keempat adalah neraca perusahaan. Terus saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.